Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahreza dengan NIM 1915036116 kelas Sistem Informasi C 2019. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama adalah teori TAM, yang kedua adalah TPB, yang ketiga adalah UTAUT. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama, teori TAM atau biasa disebut teknologi acceptance model. Model TAM dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Model ini merupakan satu model yang banyak digunakan oleh penelitian teknologi informasi. Model ini sederhana dan mudah diterapkan. Berbagai penelitian empiris menemukan bahwa TAM secara konsisten menjelaskan proporsi yang substansial dalam keinginan untuk menggunakan suatu teknologi. Teori TAM menurut Van Cates dan Davis menunjukkan bahwa keinginan perilaku individual untuk menggunakan suatu sistem ditentukan oleh dua keyakinan. Yang pertama, ada manfaat yang dirasakan atau bisa dibilang perceived usefulness. Yang kedua, ada kemudahan penggunaan atau yang bisa disebut perceived ease of use. Bisa dilihat di bawah ini model teori TAM tersebut gimana, dan dia mempunyai dua faktor. Yang dua faktor ini saling berhubungan ke intention to use. Oke, kita bahas. Yang pertama ada perceived usefulness, adalah suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subjek atau suatu yang pasti tertentu akan dapat meningkatkan kinerja atau prestasi orang tersebut. Yang kedua, perceived ease of use adalah suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa komputer dapat digunakan dengan mudah. Yang ketiga ada intention to use, menunjukkan bahwa seorang baik secara individu maupun kolektif dalam penerimaan penggunaan suatu teknologi informasi tergantung pada variasi penggunaan suatu sistem, karena penggunaan suatu sistem berbasis teknologi informasi diyakini dapat mengembangkan kinerja individu atau organisasi. Intention mengacu pada tujuan individu untuk melakukan berbagai perilaku yang beragam dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan khusus terhadap keyakinan. Oke, kita masuk kedua, teori of planned behavior atau bisa dibilang TPB. Theory of planned behavior atau TPB dikembangkan oleh Eisen pada tahun 1985. Teori ini terfokus pada faktor-faktor yang menentukan perilaku aktual individu. Theory of planned behavior TPB merupakan perluasan dari Theory of reason action. Faktor utama dalam Theory of planned behavior TPB adalah intention individu yang melakukan suatu perilaku. Intention di sini merupakan suatu kemampuan untuk menangkap faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi suatu perilaku. Bisa dilihat di bawah ini model dari TPB tersebut bagaimana. Oke, keempat faktor tersebut saling menuju ke behavioral intention. Oke, kita akan bahas yang pertama, attitude. Attitude adalah sikap atau tingkah laku kita yang mengeluarkan perasaan positif atau negatif secara individu terhadap target perilaku atau seseorang. Yang kedua ada subjective norms, persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang adalah penting untuk berpikir melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang meragukan. Yang ketiga ada self efficacy, merupakan penilaian orang tentang kemampuan mereka untuk mengorganisasikan dan
melaksanakan arah tindakan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang ingin dicapai. Yang keempat adalah ada teknologi support, menunjukkan bahwa keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugas. Yang terakhir ada behavioral intention, itu sebagai variabel independen yang menjelaskan niat pengguna untuk penggunaan aplikasi nantinya. Oke, kita masuk yang ketiga, teori UTAUT atau biasa disebut Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UTAUT adalah sebuah teori penerimaan teknologi informasi IT acceptance yang dikembangkan oleh Venkatesh. Tujuan dari adanya teori ini adalah memberikan kriteria atau variabel yang mempengaruhi IT acceptance oleh user. Bisa dilihat di bawah ini bagaimana model dari UTAUT tersebut. Teori ini memiliki 4 faktor. Yang pertama ada performance expectancy, yang kedua ada effort expectancy, yang ketiga ada social influence, yang keempat ada facilitating condition, yang dimana 3 faktor pertama itu berkaitan ke behavioral intention, baru dia ke usage behavior, sedangkan facilitating condition langsung menuju ke usage behavior. Saya menjelaskan yang pertama ini ada performance expectancy atau ekspektasi kinerja, yaitu tingkat di mana seseorang secara individual mempercayai bahwa dengan menggunakan sistem tersebut maka akan membantu mendapatkan keuntungan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua ada effort expectancy atau ekspektasi usaha, yaitu tingkat kemudahan terkait penggunaan sistem. Yang ketiga ada social influence atau pengaruh sosial, itu tingkat seseorang memandang penting terhadap keyakinan orang lain bahwa ia harus menggunakan sistem baru tersebut. Yang keempat ada facilitating condition, kondisi fasilitas, yaitu sebuah organisasi dan teknikal infrastruktur yang membantu secara individual dalam menggunakan sistem dan mengatasi hambatan. Yang kelima ada behavioral intention sebagai variabel independen yang menjelaskan niat pengguna untuk menggunakan aplikasi. Yang keenam ada use behavior sebagai variabel independen yang menjelaskan penggunaan aplikasi oleh pengguna nantinya. Sekian dari saya. Jika banyak salah kata atau kurang penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.